Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reni Husnia dengan NIM 193100081. Saya dari kelas Madkhul ila Bahas Ilmi C. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul desain penelitian. Desain penelitian, apa sih desain penelitian itu? Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran. Malhotra 2007. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian juga merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut para ahli, desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Adapun penelitian yang lumrah dipakai dalam desain penelitian adalah penelitian kuantitatif. Dalam desain penelitian, dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu langkah yang penting ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Hal senada juga dinyatakan oleh Arikunto. Menurut Arikunto, pada tahun 2010, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap daftar tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, mulai dari fisika hingga biologi dan sosiologi hingga jurnalisme. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang juga dikenal dengan istilah post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat kurang terpola atau kurang terstruktur. Dalam penelitian ini juga disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, dan juga digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu. Dalam desain penelitian terbagi menjadi ada juga yang namanya tipe-tipe penelitian. Yang pertama, menurut buku Dasar Metodologi Penelitian, tipe-tipe desain penelitian dibagi menjadi 7. Yang pertama, causal comparative research. Disebut juga dengan penelitian sebab akibat karena merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Yang kedua, riset eksperimental. Riset ini untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Yang ketiga, ethnographic research. Penelitian ethnographic adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya, penelitian etnografi meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people.
Yang keempat ada historical research. Historical research atau historical research dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan histori atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya histori atau sejarah tersebut tidak terekam sifatnya atau tidak autentik. Yang kelima ada action research. Action research merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Yang keenam ada survey research. Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat mengambil data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Yang terakhir ada correlation research. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Slide selanjutnya ada macam-macam desain penelitian. Macam-macam desain penelitian. Yang pertama ada studi cross-sectional. Studi cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi saja sekali dan pengukuran dilakukan terhadap status, karakter, atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti semua subjek penelitian diamati pada waktu yang sama. Nah, studi cross-sectional ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah dilaksanakan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat dan dalam waktu bersamaan. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah diperlukan subjek penelitian yang besar, tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat, tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan, dan kesimpulan korelasi faktor risiko dengan faktor efek paling lemah bila dibandingkan dua rancangan epidemiologi yang lain. Contoh sederhana, ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-seksional. Yang kedua ada studi case control. Adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Dengan kata lain, efek diidentifikasi pada saat ini. Kemudian faktor risiko diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu yang lalu. Kelebihan penelitian case control adalah adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, adanya pembatasan atau pengendalian faktor risiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding hasil rancangan cross-seksional dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adapun kekurangan rancangan penelitian case control, yaitu tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidak dapat dikendalikan. Dan juga kadang-kadang sulit memilih kontrol yang benar-benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyak faktor risiko yang dikendalikan. Selanjutnya ada studi cohort. Dalam hal ini, kelompok penduduk yang diamati merupakan kelompok penduduk dengan dua kategori tertentu, yakni yang terpapar dan atau yang tidak terpapar terhadap faktor yang dicurigai sebagai faktor penyebab. Penelitian cohort adalah kebalikan dari case control.
Adapun kelebihan dari penelitian kohort yakni dapat mengatur komparabilitas antara dua kelompok sejak awal penelitian. Selanjutnya dapat secara langsung menetapkan besarnya angka resiko dari suatu waktu ke waktu yang lain dan sebagainya. Selanjutnya adapun kekurangan penelitian kohort. Kekurangan penelitian kohort adalah memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan sarana dan pengelolaan yang rumit. Ada faktor resiko yang ada pada subjek akan diamati sampai terjadinya efek mungkin penyakit, maka hal ini berarti kurang atau tidak etis. Contoh sederhana adalah penelitian yang ingin membuktikan adanya hubungan antara CA paru dengan merokok dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif. Selanjutnya ada riset eksperimental. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan dengan dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan ataupun tanpa diberikan perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Adapun faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental adalah 1. Independent variable, 2. Dependent variable, 3. Experimental conditional, 4. Control condition, 5. Confounding variable, 5. Uncontrolled variable. Selanjutnya yang terakhir ada kuasi eksperimental. Pada penelitian eksperimen murni, kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Namun dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alami telah terbentuk dalam suatu kelompok utuh, seperti satu kelompok utuh. Demikian bahasan dari desain penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.